Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtadha Mutahhari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Manusia dan Pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan yang secara khusus berkaitan dengan pengetahuan manusia. Apakah dalam diri manusia terdapat sejumlah pengetahuan yang bersifat fitri, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang ghair muktasabah? Di dalam diri kita terdapat setumpuk konsep dan gambaran. Tidak diragukan lagi bahwa banyak pendapat yang mendekati konsensus mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat banyak hal yang muktasabah, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Sebagian pemikir kita ingin bersandar pada ayat ini guna menegaskan bahwa semua pengetahuan yang kita miliki adalah muktasabah, diperoleh melalui usaha, sekalipun terlihat bahwa ada pula pengetahuan-pengetahuan yang bersifat fitrah. Pengertian lahiriah ayat tersebut mengatakan, sesungguhnya ketika kamu sekalian dilahirkan, kamu sekalian belum mengetahui sesuatu apapun. Artinya, lembaran hati kalian masih bersih dan belum ada goresan apapun. Lalu kalian diberi pendengaran, penglihatan, dan kalbu, agar dengan itu kalian dapat menuliskan berbagai hal di lembaran hati kalian. Itu baru satu teori. Ada teori lain yang mengatakan sebaliknya, yaitu sesungguhnya ketika manusia dilahirkan, ia telah mengetahui semua hal tanpa ada satupun yang terlewat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum bertempat di badan, roh manusia berada di alam lain, yaitu alam ide. Ingat teori Platon. Ide adalah hakikat-hakikat dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Roh telah mengetahuinya dan telah pula menemukan hakikat benda-benda itu. Kemudian, ketika ia bertempat di badan, muncullah penghalang, hijab, yang memisahkan roh dari pengetahuan-pengetahuan ide tersebut. Kondisinya seperti orang yang telah mengetahui sesuatu, tapi untuk beberapa waktu menjadi lupa dan kemudian ingat kembali. Setiap bayi yang dilahirkan, menurut teori Platon, telah mengetahui segala sesuatu. Pengajaran dan belajar hanyalah usaha untuk mengingat kembali sesuatu yang terlupakan. Guru adalah orang yang mengingatkan, yaitu mengingatkan sesuatu yang telah ia ketahui dalam dirinya. Teori ketiga mengatakan bahwa manusia mengetahui sesuatu melalui fitrahnya. Benda-benda yang ia ketahui dengan cara ini tentu saja sangat sedikit. Dengan kata lain, prinsip berpikir pada semua manusia bersifat fitrah, sedangkan cabangnya bersifat muktasabah. Yang dimaksud dengan prinsip berpikir di sini bukan prinsip berpikirnya Platon yang mengatakan bahwa di alam lain manusia telah mengetahui segala sesuatu namun kemudian lupa. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa di dunia ini manusia diingatkan pada prinsip-prinsip tersebut. Hanya saja untuk mengetahuinya ia memerlukan guru, memerlukan sistem yang membedakan besar dan kecil, perlu membuat analogi, menempuh pengalaman, dan sebagainya. Artinya, bangunan intelektualitas manusia dijadikan sedemikian rupa
sehingga dengan menyodorkan beberapa hal saja cukuplah baginya untuk mengetahui hal itu tanpa harus ada dalil dan bukti, dan juga bukan karena ia telah mengetahui hal itu sebelumnya. Teori ini pada umumnya dianut oleh para filsuf Muslim dengan beberapa perbedaan dalam rinciannya. Ia juga teori yang dianut Aristoteles. Perbedaan tersebut juga terjadi di kalangan para filsuf modern, tapi tidak dalam bentuknya yang platonis. Sebab hingga saat ini tidak ada seorang pun yang tahu secara persis teori Platon. Kendati demikian, dewasa ini dijumpai para filsuf yang meyakini bahwa sebagian dari pengetahuan manusia itu bersifat fitrah dan sebagiannya lagi bersifat tajribi, diperoleh melalui pengalaman atau uji coba dan terjadi sesudah manusia hidup di dunia. Tokoh aliran ini adalah filsuf besar Kant. Kant mengakui adanya himpunan pengetahuan yang bersifat fitri, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang tidak diperoleh melalui pengalaman ataupun indera, tapi pengetahuan yang mesti ada dalam diri manusia demi terbentuknya aspek pemikiran manusia. Pemikiran seperti ini ditemukan di kalangan filsuf Jerman. Namun, para filsuf Inggris yang mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui indera jumlahnya lebih banyak. Misalnya John Locke, David Hume, dan lain-lain. Kelompok yang disebut terakhir ini memiliki pendapat yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang disebut terdahulu. Mereka mengatakan bahwa lembaran-lembaran diri manusia pada mulanya kosong dari pengetahuan apapun, kemudian manusia bertemu dengan segala sesuatu dan mempelajarinya. Titik pusat dan paling penting dalam pembicaraan kita sekarang ini adalah teori yang dianut para filsuf Muslim yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip berpikir manusia tidak bersifat pengajaran, dibentuk melalui belajar, dan tidak pula bersifat istidlaliyah, didapatkan melalui penyusunan dalil-dalil. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka juga tidak memandang hal ini sebagai karakteristik asal manusia. Ini berbeda dengan Platon dan Kant yang menganggapnya sebagai bawaan asal manusia. Para filsuf Muslim mengatakan bahwa ketika manusia dilahirkan, ia tidak mengetahui apapun, termasuk prinsip-prinsip berpikir tersebut. Walaupun begitu, mereka mengatakan bahwa terbentuknya prinsip-prinsip tersebut sesudah itu tidak membutuhkan pengalaman, penyusunan dalil ataupun guru. Begitu seorang berpikir tentang dua sisi suatu hal, yaitu pokok permasalahannya dan kemungkinan-kemungkinannya, ia pun sampai pada kesimpulan antara pokok persoalan dan kemungkinan-kemungkinannya. Sebagai contoh, jika kita mengatakan keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya, Platon pasti mengatakan bahwa manusia mengetahui itu sejak azali di alam ide. Sebagaimana halnya dengan pengetahuannya terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Terhadap pernyataan kita itu, Kant juga pasti akan mengatakan pernyataan bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya merupakan rangkaian dari unsur-unsur berpikir yang bersifat fitrah yang terdapat di dalam bangunan akal. Artinya, sebagian pengetahuan itu diperoleh dari luar dan sebagian lainnya terkait dengan akal sejak asalnya. Para filsuf Muslim mengatakan tidak demikian. Seorang bayi yang baru lahir tidak mengetahui apapun mengenai konsep bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Sebab ia tidak mempunyai konsepsi mengenai keseluruhan dan bagian-bagian. Akan tetapi, begitu ia memiliki konsepsi tentang kedua hal itu, dan salah satu darinya ia terapkan terhadap yang lain,
saat itu juga ia dapat memutuskan tanpa perlu adanya dalil, guru atau eksperimen bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Kita juga menemukan perbedaan pandangan antara filsuf Muslim dengan Platon dalam hal ada dan tidak adanya fitrah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pendapat Al-Quran. Di satu sisi, Al-Quran berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur." Quran Surah An-Nahl ayat 78. Dalam ayat ini, Al-Quran berpendapat bahwa semua bayi yang dilahirkan berada dalam keadaan bersih seperti lembaran kertas putih, tanpa ada satu goresan apapun. Namun di sisi lain, Al-Quran mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang dari situ seseorang dapat mengetahui bahwa dalam beberapa hal, akal manusia tidak membutuhkan penyusunan dalil. Lalu, bagaimana kedua pandangan ini dapat dikompromikan? Sebagai contoh, kita ambil masalah tauhid dalam Al-Quran. Pengertian-pengertian yang akan kami tarik dari ayat-ayat tentang tauhid menunjukkan bahwa tauhid adalah masalah fitrah. Berdasarkan itu, maka respon terhadap keesaan Allah dalam naluri manusia sama sekali tidak sejalan dengan ayat yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Akan tetapi, kenyataannya kedua hal tersebut sejalan. Atau kita ambil sebagai contoh lagi, diulang-ulangnya lafal at-tazakkur, mengingat dalam Al-Quran. Ini betul-betul menakjubkan. Ketika Al-Quran menghancur luluhkan teori Platon melalui ayatnya yang berbunyi, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati." Kita pun menemukan Al-Quran berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi peringatan." Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 21. Lihatlah, bukankah Al-Quran sendiri yang menggunakan kata tazkir, mengingatkan, dan memberi predikat muzakkir, orang yang memberi peringatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Al-Quran berpendapat bahwa ada beberapa hal yang untuk mengetahuinya orang tidak membutuhkan penyusunan dalil dan bukti, tetapi cukup dengan mengingat saja. Antara lain, Al-Quran mengatakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Ini merupakan pertanyaan retoris, tidak membutuhkan jawaban, seperti yang digunakan Sokrates dalam pendidikan dan pengajaran. Diceritakan bahwa ketika Sokrates ingin menegaskan sesuatu kepada pendengarnya, ia memulainya dengan menyampaikan hal-hal yang sangat jelas dengan menggunakan pertanyaan. Apakah persoalannya begini atau begitu? Kendati persoalannya sudah sedemikian jelas, Sokrates benar-benar tahu bahwa akal manusia akan memilih yang jelas. Karena itu, ia memberikan pilihan kepadanya. Kemudian, ia mengangkat permasalahan dengan pertanyaan kecil dan dengan cara yang sama, apakah keadaannya memang seperti ini atau seperti itu. Melalui pertanyaan ini, Sokrates menyodorkan pilihan yang secara pasti akan dipilih oleh pendengarnya. Begitulah seterusnya yang ia lakukan, sampai akhirnya pendengarnya mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan Sokrates untuk mereka ketahui, tanpa Sokrates perlu menjelaskan apa-apa. Yang demikian itu dilakukan oleh Sokrates karena pada dasarnya ia adalah seorang guru
sekaligus orang yang mengerti tentang jiwa manusia. Karena itu, ia menyimpulkan jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Sokrates menggambarkan dirinya seperti ibunya yang seorang bidan. Sokrates bekerja sebagai seorang bidan, seperti yang dilakukan ibunya. Alam mengajarkan kepada perempuan untuk melahirkan, tetapi bidanlah yang membimbing dan membantunya melahirkan. Jadi, Sokrates tidak melakukan apapun kecuali membantu akal manusia untuk melahirkan pemikiran yang baru. Al-Quran juga menggunakan gaya bahasa tertentu dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surah Sad ayat 28. Dalam kedua ayat itu, Al-Quran yang bertanya dan manusia yang mesti menjawab. Dalam posisi seperti itu, Al-Quran kemudian menegaskan bahwasanya hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 19. Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah-masalah fitrah yang dikemukakan oleh Al-Quran bukan sejenis fitrah seperti yang disebutkan Platon, tapi ia merupakan potensi fitri yang ada yang dimiliki oleh setiap manusia. Saat seorang bayi sampai pada fase yang di situ ia telah sanggup mengkonsepsikan hal-hal tadi, maka pembenarannya terhadap hal-hal tersebut bersifat fitri. Artinya, pembenaran yang terjadi setelah ia melakukan konsepsi adalah bersifat fitri. Berdasarkan itu, tidak ada kontradiksi apapun ketika Al-Quran mengatakan, "Dialah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur," dengan pernyataan bahwa tauhid itu adalah fitrah. Kendati Al-Quran mengisyaratkan banyak masalah untuk diingat, namun hal itu tidak bertentangan dengan fakta bahwa masalah-masalah tersebut bersifat fitrah. Artinya, untuk mengetahui masalah-masalah itu, seseorang tidak harus belajar dan menyusun dalil. Tapi, itu juga bukan sesuatu yang bersifat fitrah dalam pengertian bahwa ia sudah diketahui manusia sebelum ia dilahirkan. Sekarang, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang menolak eksistensi fitrah? Mereka mengatakan bahwa dalam diri manusia tidak terdapat prinsip-prinsip tetap yang merupakan kemestian bagi terbentuknya kegiatan berpikir, tak terkecuali kemestian yang dikatakan oleh Kant. Misalnya, para pemikir terdahulu mengatakan mengenai prinsip berpikir, menggabungkan dua hal yang bertentangan adalah mustahil. Artinya, adalah mustahil suatu benda disebut ada dan tidak ada pada saat yang bersamaan. Itu juga berarti bahwa tidak mungkin ada konsep yang sesuai dengan realitas dan pada saat yang sama tidak sesuai dengan realitas. Mengenai masalah ini, terdapat banyak sekali pendapat yang kita temukan dalam filsafat Hegel dan Marxisme. Tetapi masalah ini berada di luar pembicaraan kita. Atau misalnya lagi kita mengatakan dua benda disebut sama jika semua aspek yang ada pada keduanya sama, atau keseluruhan lebih besar daripada bagiannya, atau menentukan sesuatu itu lebih baik dari selainnya tanpa adanya penentu adalah mustahil.
Misalnya, jika terdapat dua kemungkinan pada satu benda, yang kedua kemungkinan tersebut bertentangan satu sama lain, maka mencenderungkan benda itu kepada salah satu di antara kedua kemungkinan tersebut mengharuskan adanya faktor luar yang mempengaruhinya sebagai standar. Jika tidak terdapat faktor luar, menentukan kecenderungan benda tersebut pada salah satu di antara kedua kemungkinan tersebut adalah mustahil. Ada ilustrasi lain. Misalnya, suatu benda dapat berada di dua tempat sekaligus. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dicarikan dalilnya. Tetapi, bukan berarti bahwa hal ini tergolong persoalan-persoalan misterius yang tidak mungkin dibuktikan. Ada hal-hal yang tidak ditemukan dalil untuk membuktikannya. Tetapi hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang misterius, tidak diketahui. Sebagai contoh, luas alam semesta ini. Apakah luas alam semesta ini memiliki batas atau tidak? Orang boleh jadi menjawab, saya tidak tahu apakah ia terbatas atau tidak karena tidak mungkin menyodorkan dalil dalam hal ini. Atau misalnya lagi, ada yang mengatakan, semua benda membesar bersamaan dan dengan perbandingan yang sama. Pengertiannya, kalau pada saat ini tinggi Anda sama dengan sebelumnya, demikian pula halnya dengan ukuran tangan, kaki, dinding, air, kursi, dan tirai. Kemudian ada yang mengatakan ukuran semua benda itu sudah bertambah. Lalu Anda bertanya, semula tinggi saya 170 cm, apakah sekarang bertambah menjadi 180 cm? Orang itu menjawab, tidak, karena ukuran sentimeter sekarang ini sudah memanjang juga dengan perbandingan yang sama. Masalah ini tidak dapat kita buktikan dengan dalil, dan tidak dapat pula kita buktikan dengan dalil kebalikannya. Persoalan-persoalan seperti ini tidak dapat dibuktikan ataupun ditolak dengan dalil, sehingga seakan-akan menjadi sesuatu yang misterius. Orang-orang yang mengakui adanya prinsip-prinsip berpikir yang bersifat bawaan haruslah juga mengakui bahwa prinsip-prinsip tersebut asli, tidak berubah, dan tidak bisa salah. Mereka mengatakan, ketika kita berada di sini, prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang benar. Jika kita pindah ke lingkaran lain, prinsip-prinsip tersebut tetap benar. Contohnya pernyataan 2 kali 2 sama dengan 4 adalah benar di dunia ini dan benar di akhirat kelak, dan pasti akan tetap benar sesudah miliaran tahun lagi. Jadi, kalau kita percaya tentang adanya fitrah dalam berpikir, kita dapat meyakini adanya cabang dari fitrah tersebut karena cabang-cabang terbentuk dari prinsip itu sendiri. Akan halnya jika ada yang mengatakan bahwa prinsip itu sendiri sesuatu yang diusahakan, artinya ada suatu faktor yang mendorong kita untuk menerimanya, dan kita bagaikan cermin yang diletakkan di hadapan gambar. Maka terhadap pendapat itu kami menjawab bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada bagiannya. Kesimpulan seperti itu muncul dari lingkungan sekitar yang memastikan demikian. Jika lingkungan berubah, kita bisa mengatakan yang sebaliknya, yaitu bagian lebih besar daripada keseluruhannya. Yang saya maksudkan adalah bahwa jika kita menolak prinsip-prinsip berpikir, ilmu atau kegiatan belajar manapun menjadi tidak berarti. Ilmu matematika secara keseluruhan dibangun atas kesekumpulan prinsip yang sudah dikenal. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diakui, bahkan semata-mata disandarkan pada struktur dan bangunan akal kita yang khas, maka jika struktur dan bangunan akal kita berubah, kita akan mengatakan sesuatu yang berbeda dari yang kita katakan sebelumnya. Atau bahwasanya prinsip-prinsip tersebut akan seperti itu selama kita berada di planet bumi. Ketika kita pindah ke Mars,
maka model pemikiran kita pasti akan berubah. Cara berpikir seperti ini tentu tidak dibangun di atas kaidah filsafat manapun. Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbincangan ini adalah bahwa orang yang menolak prinsip-prinsip fitrah yang asli, bersifat bawaan dalam berpikir, tidak memiliki sudut pandang yang benar mengenai alam ini, dan tidak pula memiliki filsafat yang dapat memberi keputusan yang pasti bahwa mereka mengetahui alam semesta secara baik. Mereka tidak sadar bahwa orang-orang seperti mereka ibarat orang yang duduk di atas cabang pohon yang ia gergaji sendiri. Ia tidak sadar begitu cabang tersebut tergergaji, ia akan jatuh bersamanya. Itu sebabnya tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh filsafat materialisme kecuali keberingasan semata, dan tidak pula ada teori yang ia miliki kecuali mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran itu merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh faktor-faktor eksternal. Dengan teori itu, mereka menolak prinsip-prinsip berpikir asli yang diakui banyak orang, yang tetap dan tidak berubah. Artinya, seluruh apa yang saya katakan, begitu pula halnya dengan cabang-cabangnya, dipandang oleh orang-orang itu sebagai sesuatu yang tidak memiliki landasan yang benar. Berdasarkan itu, filsafat yang ditegakkan di atas prinsip-prinsip dan cabang-cabang seperti itu juga tidak memiliki dasar yang benar. Bahkan, tidak ada asas yang sahih bagi filsafat apapun. Akibatnya adalah keraguan dan penafian terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat. Sampai di sini kajian kita berbicara seputar penalaran dan pengetahuan. Yang kita peroleh adalah hal-hal berikut. Kita sudah mengemukakan teori-teori yang berbeda, lalu menentukan teori yang kita pandang benar dan bisa kita terima, yaitu teori yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip berpikir itu bersifat fitrah. Saya juga telah menjelaskan bahwa fitrah tersebut berbeda dengan fitrah yang dikatakan Platon dan Kant, dan ia bukan merupakan sesuatu yang terbentuk saat bayi dilahirkan. Saya juga telah mengatakan bahwa satu-satunya cara membangun pengetahuan, pemikiran dan filsafat umat manusia adalah dengan menerima prinsip-prinsip asli yang ada dalam pikiran manusia, dan menolaknya berarti tidak ada sesuatu pun yang kita miliki kecuali keraguan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.